8 presiden telah memimpin negeri ini. 8 zaman telah kita lewati. Ada yang memimpin dengan kata, ada yang memimpin dengan kekuasaan, ada yang memimpin dengan hati, dan ada yang memimpin dengan kerja. Maka hari ini saya tidak sedang mengagungkan siapapun, tidak pula merendahkan siapapun. Sekali lagi saya katakan, saya sedang tidak mengagungkan siapapun dan juga tidak merendahkan siapapun. Saya hanya ingin bertanya dengan jujur, apa yang telah negara berikan kepada rakyat dan apa yang telah rakyat pelajari dari pemimpinnya. Sebentar lagi saya bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Indonesia telah dipimpin oleh 8 presiden, 8 sosok, 8 gaya, 8 watak kepemimpinan yang hadir di zamannya masing-masing. Namun, sejarah tidak hanya menilai siapa yang paling kuat, siapa yang paling populer, atau siapa yang paling sering terlihat. Sejarah menilai satu hal yang paling jujur. Seberapa mudah rakyat menjalani hidup dan seberapa tenang bangsa menghadapi perbedaan. Presiden pertama Soekarno mewariskan pondasi terbesar bangsa ini, kemerdekaan, identitas, dan harga diri. Di masanya, negara belum hadir dalam bentuk pelayanan, namun rakyat diberi keyakinan bahwa mereka adalah bangsa yang merdeka dan berdaulat. Ia menghadapi kritik dengan pidato dan gagasan besar, namun kadang kekuasaan simbolik menjadi jawabannya. Presiden kedua Soeharto membangun stabilitas dan keteraturan. Negara menjadi rapi, pembangunan berjalan, dan rakyat merasakan kepastian hidup. Namun sayangnya, kritik dibungkam demi ketertiban publik. Stabilitas dibayar mahal dengan kebebasan. Presiden ketiga, B.J. Habibie, membuka pintu reformasi. Ia mewariskan demokrasi dan kebebasan pers dan ruang bagi kritik untuk hidup. Ia tidak melawan kritik, melainkan memperbaiki sistem agar kritik menjadi bagian dari negara. Presiden keempat, Abdurrahman Wahid, atau biasa kita panggil Gus Dur. Beliau memimpin dengan kemanusiaan. Beliau sangat sering disalahpahami, paling sering dihantam kritik dan fitnah. Namun, ia menghadapinya dengan humor, kesabaran, dan keberanian membela yang lemah. Ia mengajarkan bahwa kekuasaan tanpa kemanusiaan akan kehilangan makna. Presiden kelima, Megawati Soekarno Putri, menjaga negara di waktu transisi yang rapuh. Ia tidak banyak bicara, juga tidak banyak membalas kritik. Ia memilih diam dan bertahan agar negara tidak runtuh dalam kegaduhan. Presiden keenam, Susilo Bambang Yudhoyono, atau yang biasa kita panggil SBY, memimpin dengan tata kelola dan komunikasi. Negara mulai tertata secara administrasi. Program sosial disusun lebih sistematis. Ia menghadapi kritik dengan klarifikasi dan kesantunan. Namun di era ini, opini dan framing mulai menguat. Presiden ketujuh, Joko Widodo, mengubah wajah kepemimpinan dan pelayanan negara. Ia mendekat secara fisik dan sosial. Ia juga mendekat secara hati dan batin. Negara lebih hadir nyata dalam kehidupan rakyat melalui infrastruktur, digitalisasi, dan penyederhanaan pelayanan. Di masa ini, saya sendiri merasakan, dulu saya mengurus akte kelahiran anak, bisa berulang-ulang, dan itu pun tidak jadi-jadi.
Ketika di zaman Pak Jokowi, karena sebelumnya nggak jadi-jadi, karena beroper terus, akhirnya di zaman Pak Jokowi ini saya bikinin semua AP anak sekali jadi, tidak lebih dari 1 jam. Jadi pelayanan kemasyarakatan memang menjadi andalannya, pelayanan publik. Siapa yang hidup dari sebelumnya pasti memahami, bikin KTP saja, hasilnya bisa kita tunggu berbulan-bulan, itu pun mesti kasih uang dulu ke pelayannya, kalau tidak dia antara ogah dan tidak. Walau pemimpinnya sudah membaik, tapi di bawahnya itu. Tapi di zaman Pak Jokowi, di bawahnya itu juga harus ikut aturan. Kemudahan pelayanan publik terasa sekali, terutama bagi saya sendiri. Ia juga menjadi presiden yang paling banyak dihantam fitnah di era media sosial. Dan cara beliau menghadapinya adalah dengan diam, bekerja, dan membiarkan waktu menjawabnya. Bahkan sekarang setelah purna tugas pun fitnahan tetap berlanjut. Tidak tahu itu kenapa. Tentu semua akan mengerti apa penyebabnya. Dan kini Indonesia dipimpin oleh Presiden ke-8 Republik Indonesia. Ia memimpin di zaman yang paling bising dalam sejarah bangsa. Zaman ketika kritik bercampur dengan kebencian dan fitnah lebih cepat beredar daripada kebenaran. Maka dari 7 presiden sebelumnya, ada pelajaran besar yang bisa diambil sebagai bekal kepemimpinan sekarang dan ke depan. Kita bisa belajar dari Soekarno, ambil keberanian membangun visi dan harga diri bangsa. Dan dari Soeharto kita bisa belajar, ambil pelajaran tentang pentingnya stabilitas tanpa mengulangi kesalahan membungkam suara. Dan dari Habibie kita bisa belajar, ambil ketulusan dalam membuka ruang publik dan kritik. Dan dari Gus Dur kita bisa mengambil pelajaran, ambil keberanian memimpin dengan kemanusiaan dan membela yang lemah. Dan dari Megawati kita bisa ambil pelajaran, ambil keteguhan menjaga negara di tengah tekanan dan kegaduhan. Dan dari SBY kita bisa belajar, ambil ketertiban tata kelola dan komunikasi yang santun. Dan dari Jokowi kita bisa belajar, ambil keberanian bisa mendekat kepada rakyat dan membangun sistem yang memudahkan mereka. Ini yang paling penting. Sistem yang memudahkan rakyat sehingga tidak banyak waktu yang terbuang. Maka saran untuk Presiden ke-8 Republik Indonesia, Pak Prabowo, sederhana namun berat. Jangan hanya merakyat secara gaya, tapi hadirlah secara sistem dan keberpihakan. Terimalah kritik sebagai vitamin, tapi lawan fitnah dengan tegas tapi penuh ketenangan. Jaga stabilitas tanpa mematikan demokrasi. Dan dekati rakyat tanpa kehilangan wibawa. Dan yang terpenting, jadilah pemimpin yang berani merasa, bukan sekedar pandai bicara. Karena pada akhirnya, bangsa ini tidak akan bertanya siapa presidennya, tetapi akan bertanya apakah hidup kami menjadi lebih mudah, lebih adil, dan bermartabat. Sebelum saya tutup, dengarkan gurindam ini. Jika pemimpin lupa daratan, rakyatlah yang mengingatkan dengan kebijaksanaan. Jika rakyat hilang kesabaran, negeri pun mudah terjatuh dalam perpecahan. Pemimpin adil, negeri bertuah. Pemimpin lalai, rakyat pun gundah. Kritik tanpa adab, api yang membakar. Kekuasaan tanpa nurani, badai yang menyambar. Ambillah iktibar dari masa lalu, agar langkah ke depan tidak tersesat selalu. Negeri dijaga bukan dengan amarah, melainkan dengan akal, adab, dan amanah. Saya Beni Budaya.